Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Salwa Ratu Ilham Kabu dengan NIM 112. Jadi, hari ini saya akan mereview kembali hal-hal yang sebelumnya sudah dipraktekkan. Dan di sini saya akan menjelaskan kembali terkait aspek-aspek yang ada di Drupal, terutama di bagian configuration, extend, lalu di bagian struktur itu saya akan menjelaskan terkait content type dan taksonomnya. Jadi, kita mulai aja. Nah, ini dia si Drupalnya. Ini kita udah langsung masuk ke lokal host Drupalnya aja. Nah, di sini akan ada laman utamanya atau laman depannya. Nah, untuk config, kita langsung masuk ke configuration aja. Configuration itu lebih ke tempat, apa ya, dasarnya gitu untuk pengsetapan. Jadi benar-benar semua hal itu dikelolanya di sini. Jadi dia untuk entah untuk mengedit terkait konten atau mengedit terkait sistemnya si pengformatannya si sistem itu kayak gimana. Jadi dia lebih ke untuk pengelolaan sistemnya itu kayak kayak bagaimana gitu. Misal contohnya di sini tuh dia ada tentang account settingnya, terus text formatnya kayak gimana, terus performance-nya kayak gimana, basic site settingnya kayak gimana, kayak namanya, cronnya, terus logging dan errors-nya nih. Misal saya akan menjelaskan terkait account setting. Nah, di account setting ini lebih ke kontak settings dan animal user segala macam itu tentang eh, penggunanya atau pengformatan penggunanya. Misal di kontak setting ini enable the personal contact. Jadi, apakah kita mengizinkan visitor atau orang pengguna itu bisa personal kontak langsung ke adminnya atau enggak. Kalau misalkan enggak, kita tinggal unchecklist saja. Tapi kalau misalkan kita memperbolehkannya, tinggal di checklist saja. Terus bagian anonymous user ini lebih ke orang-orang yang tidak login atau orang-orang yang tidak memiliki akun itu mau disebutnya sebagai apa? Apakah mau sebut anonymous atau kayak visitor juga boleh. Ini cuman hanya pelabelan nama untuk mereka aja yang tidak login. Terus bagian administrator role itu lebih kayak siapa yang berhak untuk pengelolaan. Jadi ini pengelolaannya itu lebih kayak ke extend itu kan nanti ada fitur-fiturnya itu. Nah, nanti apakah mereka memiliki izin untuk melakukan atau menggunakan hal-hal yang ada di sistem ini. Nah, atau kalau misalkan emang eh, diberikan, itu bisa diberikan ke administrator. Nah, di sini bagian registration and cancellation itu lebih ke siapa yang bisa untuk meregistrasi akun. Apakah cuma admin doang atau kita sifatnya mau open space, jadi semua orang bisa untuk regis account atau semua orang bisa regis account tapi tetap membutuhkan persyaratan persetujuan dari adminnya. Nah, terus pada saat orang-orang untuk melakukan registrasi akun, apakah dibutuhkan email verifikasi atau enggak? Kalau misalkan emang enggak butuh, ya nggak usah di checklist. Tapi kalau misalkan butuh, bisa di checklist. Dan bagian enable passport strange indicator itu lebih kayak kalau misalkan kita mau bikin pasport untuk si akun kita, itu kan biasanya suka ada tuh yang di samping yang apakah si pasport ini tuh weak atau strange itu bisa kayak kita mau orang-orang itu bisa lihat atau enggak. Nah, di sini bagian when canceling a user account itu lebih ke ketika si punya akun ini nanti menghapus akunnya atau keluar dari akunnya, apakah si kontennya ketika si akunnya itu disable, kontennya tetap ada atau enggak? Atau nanti kontennya itu yang tadinya publish, tapi pas dia hapus akun jadi unpublished konten, tapi tetap tersimpan. Atau ketika dia menghapus akunnya itu benar-benar kehapus permanen, delete account, jadi si eh, si kontennya itu masih ada, tapi namanya itu udah bukan nama dia lagi. Misal tadinya itu punya Budi, misalkan Budi Site atau punya ini Budi yang bikin konten ini. Tapi ketika dia menghapus akunnya, jadi itu Budinya itu berubah jadi anonymous. Nah, ini terkait notification email address, ini terkait email. Jadi, kalau misalkan contoh pas kayak ini nih, account cancellation confirmation. Kalau misalkan kita mau menghapus akun, itu kan biasanya bakal masuk email. Nah, emailnya itu kayak tentang kayak entah persyaratannya atau yang lain-lainnya. Kayak misalkan di sini password recovery. Kalau misalkan si penggunanya lupa, terus penggunanya itu
Hmm, biasanya pakai kayak lupa paspor gitu kan. Nah, lupa lupa paspor itu nanti mereka bakal dapat email. Nah, emailnya tuh di sini kita bisa kayak ngatur gitu subjeknya misal tentang are you forgot your passport, terus nanti yang badinya itu kayak tentang mau diganti kah atau gini-gini kan biasa kayak gitu ada di sini di bagian setup emailnya. Terus pokoknya ini terkait akun-akun settingnya kayak manage field di sini. Manage field ini lebih kayak kan kalau misalnya kita mau bikin akun biasanya dibutuhkan foto profil. Nah, kita bisa nambahin di sini atau misal kita mau nambahin yang lain kayak kita tinggal nambahin aja add a new file. Misal kita mau nambahin kayak umur mereka gitu. Mereka harus masukin umurnya kayak kode. Nih kayak gini kayak umur mereka, umur. Nah, ini bisa jadi nanti pas saat mereka untuk mau nge-regis akun itu nanti ada umurnya. Terus abis itu kita balik ke sini. Ini nanti ada yang ada di displaynya gitu, yang bisa mereka lihat. Terus kita lanjut lagi. Itu pokoknya tentang pengaturan registrasi gitu. Kayak misal kita mau ngomongin tentang konten authoring. Jadi ini kayak teks format yang bisa mereka akses atau kayak gini misalkan namanya itu basic HTML. Terus text editornya itu CK editor. CK editor ini lebih kayak ke nih misal kita ada add text format. Misalkan name-nya untuk terkait deskripsi. Ini format untuk deskripsi blog misal. Terus kayak ini siapa yang bisa mengisi deskripsi blog itu. Jadi apakah si anonymous user bisa atau authentic user atau administrator. Misalkan anonymous user. Terus text editornya ini eh kita memperbolehkan mereka gak untuk memakai tools-tools gitu untuk kayak gini nih. Nah, ini bisa di bold, bisa di underline dan lain-lain. Pokoknya untuk mengedit-ngedit teks formatnya deh. Terus udah gitu, apakah diperbolehkan untuk menginput si image itu atau enggak? Pokoknya di sini ada setting-settingannya yang lain. Itu untuk konten authoring. Selanjutnya, misal kita mau ngebahas tentang di sini ada performance-nya. Ini performance itu lebih ke untuk kecepatan si set kita ini. Jadi kayak kan pasti banyak banget kayak hal-hal yang kita nggak tahu kayak berkas-berkas sampah atau hal-hal yang nggak kepake itu kita bisa clear all chase. Jadi ini buat mengoptimisasikan si site kita berjalan dengan baik gitu, lebih cepat pokoknya. Nah, habis itu configuration ada juga terkait basic site settings. Ini lebih ke buat site namanya kayak tadi kan pas awal banget tuh kan namanya sistem basis data arsip inaktif. Ini bisa kita ganti juga. Nanti di depan juga bakal keganti buat laman depannya. Pokoknya ini tentang si site-nya kita itu sendiri. Terus di configuration juga ada terkait cron. Cron ini tuh lebih ke dia tuh berjalannya automatically gitu loh. Jadi dia biasanya untuk kayak apa ya dibilangnya? Eh Biasanya dia melakukan kegiatan-kegiatan kayak pembersihan rutin. Jadi misalnya di sini kan bisa diatur nih berapa kali, setiap berapa kali, apakah 3 jam sekali, 4 jam sekali. Jadi nanti dia akan melakukan eh rolling around gitu kayak apakah ntar ini cacenya butuh dihapus apa enggak kayak gitu. Terus sistem-sistemnya berjalan dengan baik apa enggak. Jadi dia yang kayak ngecekin gitu. Jadi dia ngecekin setiap 3 jam sekali. Tergantung kita yang mau ngesetupnya tuh berapa berapa jam sekali. Misalnya kayak 12 hours sekali itu atau 1 hour sekali itu yang kayak pokoknya itu bisa kita atur. Jadi dia yang apa ya namanya? Pokoknya dia ngecek-ngecekin gitu deh. Dia rutin gitu. Udah gitu ada terkait media. Di sini media juga kayak image style tentang style-stylenya. Kayak ini lebih ke ukuran-ukuran gitu. Kita bisa ngatur juga di sini. Misal kayak thumbnail. Ini udah ada.
Yang lain. Terus, Nah, ini buat kayak image style buat profil kayak gitu-gitu. Soal ini kita banyak di sini, kayak ada auto resize dan lain-lain. Itu bisa diatur di sini. Jadi kan biasanya kalau misal kita bisa ngebuat resize automatically gitu. Jadi ketika si user itu input gambar, itu bakal auto segini loh di ketika masuk site kita atau ketika masuk ke sistem kita. Untuk image style. Mungkin kurang lebih kalau di configuration itu tentang setupnya sih sejauh ini. Terus nah kita bisa lanjut ke extend. Nah extend ini lebih ke apa ya? Tempat untuk kita bisa menginput atau menambahkan, atau kita bisa menonaktifkan, atau kita bisa mengaktifkan fitur-fitur atau dibilangnya modules yang ada di sistem ini. Jadi misal di sini tuh kayak ada CK editor ini bisa diaktifin atau enggaknya, itu bisa di sini. Dan waktu itu kita juga nambahin satu modules. Jadi modules itu bisa kita manual, kita masukkan manual. Nih kita kemarin masukin entity reference revision ini buat revisi gitu. Nah, ini tuh kemarin cara masukinnya kita kan udah download misal versi zipnya. Terus ketika kita mengekstranya, kita bisa masukin, dia itu harus ada di dalam file. Kalau di file kalian tuh harus masuk ke SAMPP, htdocs, terus drupal di bagian core-nya, terus di bagian si em, modulesnya. Terus ditaruh aja di situ di modulesnya. Nanti dia kalian balik lagi ke Drupal kalian, terus kalian refresh, nanti automatically masuk ke sini. Jadi, si extend ini tuh lebih ke fitur-fitur apa saja yang bisa digunakan untuk entah mengedit, entah untuk fitur bantuan untuk kayak para editor, administrator, dan lain-lainnya. Nah, untuk bagian structure, ini aku bakal ngejelasin tentang content types. Ini. Nah, ini content types itu lebih ke kalian tuh mau bikin konten apa, terus kayak bentuknya bakal kayak gimana, isinya tuh bakal kayak gimana, dan tampilannya juga bakal kayak gimana. Nah, misalnya aku kemarin bikin tentang dokter, jadi kontennya itu tentang dokter. Di sini kita bisa manage file atau data-data yang harus dimasukin ketika si user ini mau input tuh apa aja. Nah, ini ada eh, biografi, jadwal praktek, juga bisa nambahin kayak misal, nah kayak gini. Misal bisa nambahin umur, misal umur, save and continue. Nah, di sini bebas. Nah, udah habis itu kita balik lagi. Pokoknya di content types ini kalian masukin kontennya itu apa. Jadi nanti ketika orang itu mau nginput di dokter, di konten tentang dokter itu nanti nongol di sini juga ada. Ini hal-hal yang bisa ada gitu. Ini yang kita masukin biografi, jadwal praktek, dan nomor. Dan ini bakal ada di pengaturan untuk masukin konten. Di sini juga kalian bisa mm, membuat konten-konten itu tuh nggak 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 muncul. Misal kayak gini. Ini tinggal ditarik ke bawah aja yang menurut kalian tuh nggak perlu ditampilin di mereka. Nah, terus kayak saya. Nah, terus aku bakal ngejelasin terkait taksonom. Taksonom ini lebih kayak klasifikasi gitu, kayak hierarki dibilangnya. Jadi di sini nih, misal aku udah bikin kan tadi aku tentang dokter. Nah, dokter itu kan pasti ada yang tentang spesialisasinya gitu kan. Nah, di sini kita bisa. Nah,
Di sini kita bisa nambahin di dalam spesialisasi itu tingkatan-tingkatannya lagi tuh ada apa lagi Kak? Apa aja gitu. Misalnya kayak di spesialisasi itu kan pasti ada spesialisasi gigi, jantung, saraf. Itu kalian bisa nambahin kayak misalkan spesialisasi gigi. Terus di dalam gigi apa di spesialisasi jantung. Misalnya di spesialisasi jantung itu mereka biasanya bakal berkaitan tentang apa juga tentang gagal jantung dan penyakit-penyakit lainnya misalnya kayak gitu. Terus bagian saraf misal kita bisa nambahin kayak gini. Misal namanya gangguan saraf otak misal. Ini deskripsinya boleh tentang gangguan saraf otaknya, deskripsinya itu relationnya tuh ke otomatis dia karena tentang saraf, jadi dia masuknya ke saraf. Nah, nanti jadinya di sini kayak begini. Nah, nanti ini juga bisa kalian pindah-pindahin, tapi karena ini dia di dalam di bagian dari si saraf, jadi dia agak lebih menjorok. Terus kita save. Nah, si taksonom ini juga bisa kita input di content types kita. Misal, ini yang dokter. Kita mau ngomongin, kita mau si dokternya ini kan pasti mereka juga punya spesialisasinya masing-masing. Jadi kita pengen tahu mereka itu spesialisasi apa. Jadi ini kita bisa masukin filenya tipe yang taksonom. Nah, labelnya berarti misal spesialisasi. Kita save. Nah, terus ini dia misal unlimited. Ini dia punya dua spesialisasi. Terus kita save file settingnya. Nah, habis itu di sini, nah di sini ada vocabulary. Vocabulary itu yang kayak em, di, pokoknya yang tadi kan di taksonom itu kita udah buat vocabulary vocabulary gitu kan. Nah, kita tadi juga udah bikin vocabulary yang bagian spesialisasi. Nah, ini kita contreng aja. Terus kita save. Nah, setelah di save, kita balik lagi ke content types. Terus di bagian manage from display. Nah, ini bagian manage from display, yang bagian spesialisasi, jangan lupa untuk dibuat ke select list, supaya mereka bisa tinggal mengklik hal-hal yang sudah kita masukkan di taksonom. Jadi nanti bakal bentuknya kayak gini. So, sudah di save, jangan lupa di save. Setelah itu, nih misal, kita bikin konten, add konten. Terus kita masukin tentang dokter. Misal, dokter, nama dokternya, misal, Salwa Ratu. Terus biografinya misal memasukin tentang kayak eh, lulusan jurusan kedokteran misal kedokteran mana gitu. Terus nanti kan kita ngomongin jadwal tadi kita masukin tentang data jadwal praktek. Kira-kira kalian mau jadwal prakteknya itu tanggal berapa? Misal tanggal 12 11 2025 jam misal jam-jam tertentu, misal jam segini. Terus habis itu nambahin lagi kayak misalkan jadwal praktek kita tuh ada lagi di tanggal misal tanggal 19 di jam yang sama misal. Nah, habis itu pokoknya kalau misalkan jadwal prakteknya ada minggu berapa kali gitu, itu bisa dimasukin di sini. Terus umurnya, misal umur eh 55 tahun misal. Terus spesialisasinya apa? Nah, ini yang taksonom yang kita masukin itu. Misal spesialisasinya itu dokter saraf. Terus nanti kita save. Nah, nanti ini akan nongol. Seperti ini, dia akan muncul seperti ini. Kalau lulusan jalur praktek, ini umur 55 dia bagian spesialisasi saraf atau saraf neurologi. Nah, sebenarnya pas bagian di content types ini, supaya lebih struktur juga bisa.
manage from display. Ini kayak nama dokter, terus mau biografi, terus mau umur dulu nih. Jadi kayak nama dokter, biografi, umur, terus jadwal praktek, sama spesialisasinya, sampai spesialisasi misal di atas. Terus tinggal bisa. Nah, nanti jadinya pas di konten itu, nah, ini pas di konten jadinya nama dokter, biografi, umur, spesialisasi, dan jadwal praktek. Sesuai dengan apa yang kita atur di manage display-nya. Jadi kalau struktur itu lebih ke untuk mengedit atau pengformatan kontennya. Kalau misalnya configuration kan sistemnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu tadi udah 4, configuration, extend, structure, itu terkait content types, dan taksonomnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.